Yo, sobat PES lovers, ketemu lagi dengan kami di sini di channel PES Strategi, tempatnya membahas strategi dan trik di PES 2020. Dalam bermain game, tentunya kita harus menguasai kontrol permainannya. Dalam game PES 2020 ada dua pilihan setting kontrol, yakni klasik dan lanjutan. Apa saja kelebihan dan kekurangannya kita akan bahas sebentar lagi. Pengaturan kontrol dalam PES 2020 terletak di tabel ekstra dan pilih pengaturan main. Kemudian di pengaturan kontrol ada pilihan jenis perintah. Di sana kita bisa memilih jenis perintah klasik ataupun juga lanjutan. Namun kita juga bisa menggantinya saat pertandingan berjalan, yaitu melalui pause menu dan klik pengaturan. Oke, pertama-tama kita akan bahas kontrol klasik dulu. Kekurangan yang paling mendasar dalam kontrol klasik adalah layar kita menjadi sesak. Dengan adanya tombol-tombol virtual dengan ukuran cukup besar, ternyata lumayan mengganggu pandangan kita saat mengawasi pergerakan pemain. Apalagi kalau misalkan handphone kita memiliki layar di bawah 5 inch. Namun untungnya di PES 2020 sudah terdapat pengaturan tingkat kekuraman tombol tersebut. Kita bisa mengaturnya di opacity 20% hingga 100%. Kekurangan selanjutnya adalah tidak lancarnya perpindahan kontrol antara menyerang dan bertahan. Kita ketahui bersama tombol virtual yang tersedia hanya 4 macam saja. Dengan demikian, satu tombol itu memiliki dua fungsi, yakni untuk menyerang dan juga bertahan. Permasalahannya adalah dalam prakteknya saat pertandingan, perpindahan dari menyerang ke bertahan ataupun sebaliknya terjadi begitu cepat sehingga membuat kita salah dalam mengontrol pemain. Contoh sederhananya adalah ketika terjadi kemelut di depan gawang lawan. Kita ingin memencet tombol shooting namun ternyata bola ada di kaki lawan. Dan tiba-tiba kontrol kita itu berubah menjadi bertahan. Alhasil aksi yang seharusnya dilakukan pemain adalah melakukan shooting berubah menjadi sliding. Dalam kasus seperti itu pemain kita pasti akan mendapatkan kartu kuning. Dan untungnya lagi dalam PES 2020 kita dapat menyesuaikan tata letak tombol dan aksi yang diinginkan. Jadi kita tidak harus terjebak dengan kasus yang saya sebutkan tadi karena kita bisa melakukan setting secara manual. Kekurangan selanjutnya dari tombol plastik, kita harus menyesuaikan diri dengan letak tombolnya. Ya, karena game smartphone tidak seperti game konsol yang tombolnya bisa diraba saat bermain, maka hal seperti ini membuat kita lumayan sulit untuk beradaptasi. Belum lagi kalau kita ganti handphone, beda ukuran layar, beda lagi jarak antar tombol virtualnya. Selanjutnya kita berpindah ke kontrol lanjutan atau advance. Bagi yang belum terbiasa tentu akan sulit sekali menggunakan kontrol satu ini. Kita harus menghafal gestur atau gerakan untuk mengumpan, melakukan tembakan, sliding, dan perintah standar lainnya. Namun ketika kita sudah terbiasa bermain dengan kontrol lanjutan ini sangat-sangatlah menyenangkan. Yang paling terasa nyaman dari kontrol lanjutan adalah layar kita menjadi sangat bersih. Kita bisa leluasa melihat pergerakan pemain tanpa terlindung tombol virtual seperti halnya ketika kita menggunakan settingan kontrol klasik. Namun ada satu kekurangan fatal dalam menggunakan kontrol lanjutan ini, yaitu terobosan. Untuk melakukan umpan terobosan, gestur yang harus dibuat sama seperti ketika kita melakukan umpan biasa, namun perlu ditahan sepersekian detik. Itu buat kami menjadi masalah besar. Bagaimanapun juga dengan adanya delay tersebut membuat pola serangan kita bisa kehilangan momentum. Bisa saja selama kita menahan gestur tadi, baik musuh keburu menutup pergerakan ataupun juga melakukan perangkat offside. Bagi kami yang terbiasa memainkan umpan-umpan pendek dan terobosan, hal itu sungguh sangat-sangat mengganggu. Dan sayangnya hingga kini kami belum menemukan solusi dari kekurangan tersebut. Maka dari itu kami lebih memilih untuk menggunakan kontrol klasik saja. Nah, maka dari itu di video-video mendatang jika ada tutorial atau trik, kami akan menyajikannya dengan settingan kontrol klasik. Buat kamu pengguna kontrol lanjutan, silahkan disesuaikan. Pesan kami, apapun kontrol yang kalian gunakan, konsistenlah. Karena dengan terus menggunakan kontrol pilihan kalian secara konsisten akan membuat kalian menjadi ahli dalam penggunaannya dan tentu saja bisa meminimalisir kekurangan tadi. Sekian dari kami, jika kalian punya pengalaman dalam pengaturan kontrol ini silahkan bagikan di kolom komentar agar bisa menjadi masukan bagi teman-teman dan juga tentunya bagi kami. Salam!